Yang ingin saya soroti adalah kata ibu. Nah, ini adalah terjemahan yang kurang tepat dalam konteks ini ya. Kenapa kurang tepat? Yang tepat itu adalah istri. Di mana kita lihat di dalam bahasa ini ya, di dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Yunaninya. Tuh, istrinya ya. Istri istrinya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke baik teman-teman, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan untuk membungkam congornya si Nandar ya, mengenai tuduhan dia terhadap Yesus ya. Dia mengatakan katanya Tuhan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, bahkan dia mengatakan punya anak lagi teman-teman. Dan ada beberapa poin sih sebenarnya yang ia sampaikan di dalam videonya, di dalam melontarkan tuduhannya tersebut, teman-teman. Poin pertama sudah saya jawab ya, bahkan saya juga sudah luruskan. Nanti saudara boleh cek video saya yang ini ya. Linknya akan saya cantumkan di kolom komentar. Nah teman-teman, sekarang kita akan kembali meluruskan ya poin lainnya yang disampaikan oleh Nandar di dalam videonya, di mana dia dengan sombongnya gitu ya memamerkan kemampuan bahasa Yunaninya yang dia bangga-banggakan. Terus terang ya teman-teman, saya sendiri sudah lama sih tidak mempelajari atau mengasah bahasa Yunani saya. Dulu waktu zaman-zaman kuliah, ya lumayan lah saya bisa sedikit-sedikit bahasa Yunani ya. Dan nilai bahasa Yunani saya juga gak jelek-jelek amat lah, lumayan lah teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang ya jujur ya, saya sudah mulai lupa-lupa ingat lah tentang bahasa Yunani. Ya meskipun lupa-lupa ingat, tapi kalau cuma untuk mengoreksi bahasa Yunaninya Nandar di video yang dia sampaikan, saya pikir masih bisa lah. Sombong amat. Nah, saudara, saya akan mengungkap fakta lain mengenai terjemahan. Ketika Yesus setelah diselamatkan dari penyaliban, dia kan berubah rupa. Kemudian istrinya Maria Magdalena, namanya juga seorang istri ya, pasti tentu orang yang pertama yang melakukan pengorbanan atau melakukan upaya pencarian ya, seorang istri itu. Kan ada di dalam hadis juga. Ad-dunya'u mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa mata'iha, dan perhiasan itu yang terbaik adalah al-mar'atus solihah ya. Yang terbaik dunia itu perhiasan adalah istri yang solehah. Saya akan bukakan kepada teman-teman. Jadi anaknya ada 3 ya, atau 3 atau 4. Yang pertama Tamar, Justus, dan Paul. Ada 3 anaknya itu. Dan itu literasinya nanti saya tulis di deskripsi ya, biar teman-teman bisa cross check sendiri, yang terkhusus yang pintar bahasa Inggris gitu. Kita akan bandingkan bagaimana terjemahan ini membuat orang akhirnya salah memahami, salah, dan tidak dapat mengungkap kebenaran. Kita akan buka pada Yohanes 20 ayat ke-15 ya, teman-teman. Yohanes 20 ayat ke-15. Di sini disebutkan kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bayangkan ya, kenapa Maria ini tidak mengenali Yesus? Karena Yesus berubah rupa sebagaimana di dalam Matius 17 ayat ke-1, ayat kedua ya. Nah, tetapi yang saya ingin yang ingin saya soroti adalah kata ibu. Nah, ini adalah terjemahan yang kurang tepat dalam konteks ini ya. Kenapa kurang tepat? Yang tepat itu adalah istri. Di mana kita lihat di dalam bahasa ini ya, di dalam bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Yunaninya. Tuh, istrinya ya. Istri istrinya ya. Yang tepat adalah seorang istri istrinya. Bisa diterjemahkan perempuan, bisa.
diterjemahkan istrinya bisa, istri bisa. Tetapi kita akan ungkap sebuah fakta, terjemahan yang mana yang paling tepat. Ya, menurut saya adalah setelah saya komparasi dengan Septuaginta, terjemahan yang paling tepat ini adalah istri dari kata gunai. Ya, dari kata apa? Gunai, ya, gunai, gunaika. Nah, ya. Lalu, wah, di situ kok terjemahannya ibu. Lalu ibu di dalam bahasa Yunani itu apa? Bukan gunaika atau gunai, teman-teman. Di dalam bahasa Yunani yang namanya ibu itu adalah meder, ya, meter atau matera, ya, meter atau matera. Loh, di mana Nandar ayatnya? Mari saya buktikan. Ingat, kalau istri itu adalah gunai atau gunaika, gunaikos. Nanti kita akan lihat Septuaginta. Tapi kita lihat dulu nih, ya, terjemahan yang betul itu adalah ibu dari kata Yunani metera atau matera. Oke, jadi Nandar mengutip terjemahan di dalam Yohanes 20 ayat 15 ya, di mana ia mengatakan kalau kata ibu itu bukanlah terjemahan yang tepat katanya. Karena ketika dilihat original teksnya, yaitu bahasa Yunaninya, ternyata di situ memakai kata gunai. Dan kata gunai itu bisa berarti perempuan, istri, dan juga ibu. Dan di antara pilihan kata ini, si Nandar mengatakan bahwa terjemahan yang tepat dari kata guna itu adalah istri, bukan ibu. Ya, karena menurut dia, ya, kata ibu itu bahasa Yunaninya adalah mitera. Sebelum saya mengulas lebih jauh tentang hal ini, teman-teman, sebelumnya saya mau meluruskan bahwa mitera itu lebih tepat digunakan untuk merujuk kepada seorang wanita yang sudah memiliki anak, atau juga merujuk kepada ibu kandung kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus memanggil ibunya dengan sebutan mitera, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah mother. Nah, masalahnya adalah dalam kosakata bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kata ibu kepada ibu kandung kita sendiri, tetapi kita juga bisa menggunakan kata ibu kepada seorang wanita dewasa, atau bahkan kepada ibu kandung daripada orang lain. Contohnya, saya bisa panggil ibu kandung saya dengan sebutan ibu, tetapi juga saya bisa pakai kata ibu untuk memanggil ibu kandung daripada orang lain. Ibunya Nandar bisa saya panggil ibu, ibunya teman-teman sekalian kalau berjumpa ya, kalau di dalam kita sebagai bangsa Indonesia ya, pasti menggunakan kata ibu itu lebih sopan ya, lebih beradab lah istilahnya. Kalau kita bertemu dengan seorang wanita yang lebih tua, lalu kita panggil dia dengan sebutan ibu, nah itu pasti lebih sopan, meskipun mereka bukan ibu kandung kita. Makanya disinilah kita bisa melihat ya, bahwa di dalam penggunaan kosakata dalam bahasa Indonesia, ibu bisa digunakan untuk ibu kandung kita sendiri, tetapi juga bisa kita gunakan untuk memanggil ibu dari orang lain. Jadi secara kosakata, bahasa Indonesia tentu tidak bisa disamakan dengan bahasa Yunani yang penggunaan katanya lebih luas dan juga lebih kaya. Nah, urusan bahasa Yunani mengenai mitera sudah selesai. Sekarang kita akan menganalisa penggunaan kata gunai yang menurut Nandar lebih tepat jika diterjemahkan sebagai istri menurut original teksnya. Saya akan mencoba membandingkan ayat-ayat yang diberikan Nandar tadi dengan ayat-ayat lain yang terdapat di dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita melihat di dalam Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Di dalam original teksnya, ternyata kata ibu di sini juga memakai kata gunai. Jadi, kalau mau konsisten seperti apa yang dikatakan Nandar, bahwa kata gunai di dalam original teksnya lebih tepat diterjemahkan sebagai istri, maka kita akan melihat kejanggalan di sini. Kok para malaikat memanggil Maria sebagai istri? Kan lucu ya? Kan nggak mungkin dong. Maria Magdalena ini juga istrinya dari para malaikat. Lagi diciumi. Lepasin! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh aku! Oke, kita akan coba ambil contoh teks yang lain ya, yaitu Lukas 13 ayat 12. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yaitu seorang ibu yang sudah 18 tahun ya kerasukan roh jahat, sehingga punggungnya menjadi bungkuk dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Ayatnya berkata demikian,
Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, ternyata teman-teman, di dalam original teksnya, kata ibu di sini juga memakai kata gunai. Jadi sekali lagi ya, kalau kita mau konsisten seperti apa yang dikatakan Nandar, bahwa gunai merujuk kepada istri, atau gunai lebih tepat diterjemahkan sebagai istri, maka sekali lagi kita akan melihat kejanggalan di sini. Kok Tuhan Yesus memanggil seorang ibu yang dia tidak kenal, yang dia sembuhkan pada hari Sabat pada waktu itu, dengan sebutan istri? Kan lucu ya. Ada berapa banyak sebenarnya istri Tuhan Yesus menurut Sinandar di sini. Kalau kita mau konsisten, penggunaan kata guna itu adalah istri. Inilah akibatnya ya teman-teman, kalau membaca Alkitab itu cuma comot-comot doang gitu ya, hanya untuk buat menyerang kekristenan. Akhirnya otaknya jadi goblok seperti Nandar ini. Karena begini ya teman-teman, kata gunai atau yang di dalam terjemahan itu bisa berarti ibu. Ya, di dalam percakapan orang Yunani, ya, itu sering sekali ditujukan kepada seorang perempuan dewasa atau juga seorang wanita. Sedangkan untuk penggunaan kepada seorang wanita dewasa yang merujuk kepada istri, biasanya ada penekanan di dalam kata guna ini. Seperti misalnya ditambahkan kef atau juga kof, ya, di dalam bahasa Yunaninya. Saya akan coba berikan contoh kepada teman-teman. Seperti misalnya yang tercatat di dalam Efesus 5 ayat 22. Dikatakan begini, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Nah, di dalam original teksnya, kata istri di sini adalah gunai kef. Contoh lainnya juga terdapat di dalam Lukas 3 ayat 16. Dikatakan begini, "Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya." Nah, sekali lagi teman-teman, kata istri di sini di dalam original teksnya ternyata adalah gunaikov. Nah, jadi disinilah letak perbedaannya teman-teman, ya, antara panggilan kepada ibu yang secara umum bisa merujuk kepada perempuan dewasa, atau dengan panggilan kepada perempuan dewasa yang secara spesifik bisa merujuk kepada istri. Jadi ada perbedaan di sini ya teman-teman. Jujur aja ya teman-teman, sebenarnya saya kagum dengan Sinandar ini ya. Saya melihat semangatnya dan kegigihannya yang luar biasa itu untuk menyerang dan mengotak-ngatik isi Alkitab. Itu luar biasa sekali teman-teman. Segala cara dia pakai untuk menyesatkan banyak orang dan membodohi para viewernya. Bahkan kalau kita perhatikan ya, dia ini sampai rela loh belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, walaupun ngawur ya. Dan tujuannya cuma untuk menyesatkan orang lain. Tapi ya di samping daripada itu ya, semangatnya ini untuk menyesatkan orang itu luar biasa ya. Kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau Nandar punya semangat seperti ini, kita harus lebih bersemangat daripada si Nandar ini ya. Apalagi kita dengan tujuan yang baik. Jadi itulah kenapa ya teman-teman, di hari-hari yang semakin jahat ini ya, kita harus semakin giat belajar firman Tuhan untuk membentengi iman kita dari para antikris-antikris seperti Nandar ini. Jadi jangan teman-teman beranggapan kalau antikris itu hanya bicara mengenai chip, bicara mengenai 666 dan sebagainya ya. Itu salah teman-teman. Antikris itu sudah ada di zaman ini, sudah ada sekarang dan sedang berlaku ya teman-teman. Yaitu mereka yang menolak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bukan hanya menolak, tetapi mereka yang berusaha menyesatkan banyak orang untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya mungkin terkadang rasanya kita ingin marah ya, kita jengkel melihat orang-orang seperti Nandar ini yang sesuka hatinya ya, yang seperti tidak ada pantangan, tidak ada batasan untuk menyerang kekristenan, dan dia bisa ngomong seenak udelnya. Tapi ya biarin aja lah para antikris ini berkicau ya, menyerang Kristen dan bahkan menyerang Tuhan Yesus sesuka hati mereka ya. Tugas kita hanya meluruskan ya. Tugas kita hanya memberikan pencerahan ya. Mengenai penghakiman, mengenai hukuman, itu biarkan Tuhan yang berperkara terhadap mereka-mereka ini. Suatu saat saya yakin pasti mereka akan menerima upahnya karena mereka sudah menghujat Tuhan Yesus. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.